Ingat untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Wahyu Laksono. Setelah di awal bulan indeks dolar tertekan dan beberapa major currency termasuk emas menguat terhadap dolar, terutama sejak data non-farm payroll dirilis mengecewakan di bawah 200.000. Indeks dolar belakangan ini, terutama di akhir pekan lalu, ternyata menunjukkan sinyal perlawanan, di mana indeks dolar rebound cukup signifikan. Kalau kita lihat pada chart daily indeks dolar berikut ini, indeks dolar membentuk pola candle long lower shadow, di mana ekor panjang ke bawah dan ditutup di atas, sedikit ke atas. Itu menandakan sinyal oversold dan potensi bullish. Dan selain pola candle bullish tersebut, indeks dolar berhenti sangat dekat dengan MA 100 daily-nya. Ya, kalau kita lihat di sini, indeks dolar berada menyentuh MA 100 daily-nya dan kemudian rebound. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Kanada atau USD Kanada. Pada grafik USD Kanada, kita lihat di sini bahwa dia juga membentuk long lower shadow seperti indeks dolar tadi, tetapi dia agak berbeda, di mana pada kali ini USD Kanada berada di sekitar MA 200 daily-nya, tembus sesaat di hari itu, tapi kemudian rebound lagi untuk ditutup di atas MA 200 daily-nya. Ya, seperti dilihat pada grafik ini. Ini juga terjadi pada yen, di mana yen juga membentuk, lebih parah lagi, yen membentuk long lower shadow dengan ekornya yang sangat panjang. Bedanya, dia berhenti di sekitar MA 50 daily-nya, moving average 50 daily-nya sekitar ini, kemudian ditutup masih di bawah MA 100 daily-nya, tapi hari Senin ini dia rebound tajam. Jadi ini adalah pola yang mirip antara indeks dolar, USD Kanada, dan USD JPY. Kalau kita lihat sebaliknya untuk major currency, yaitu Euro USD, nah pada Euro USD kebalikannya. Kalau untuk tadi adalah pola rebound dengan long lower shadow, di sini pola koreksi atau pola turun dengan long upper shadow, artinya ekor panjang di atas. Untuk Euro USD, dia hampir mendekati tetapi masih berjarak dengan MA 100 daily-nya. Kita lihat di sini, MA 100 daily-nya masih agak berjarak, ya, tidak disentuh oleh Euro USD, tapi dia sudah melakukan pola long upper shadow. Begitu juga untuk pound sterling. Pada pola ini terjadi juga long upper shadow, di mana ekor panjang ke atas dan menyiratkan adanya potensi balik. Bedanya dengan euro, GBP USD sudah menyentuh MA 200 daily-nya. Jadi dia udah melewati MA 50, MA 100, dan MA 200 daily-nya. Kita lihat di sini, MA 200 daily-nya tertembus tapi sesaat dan akhirnya koreksi di hari Kamis waktu itu. Jadi hari Jumatnya dites lagi dan gagal lagi, dan akhirnya hari Senin ini masih menjauh dari MA 200 daily-nya. Jadi kalau kita lihat dari semua ini, dengan indikator utama indeks dolar, kemudian didukung oleh major currency seperti Euro USD, GBP USD, terus kemudian USD Kanada dan USD JPY, semuanya membentur MA tertentu. Ada yang MA 100, ada yang MA 200, dengan pola yang mirip, yaitu pola candle yang mirip, long lower shadow untuk yang potensi bullish reboundnya, dan long upper shadow untuk pola yang reversal downtrend. Nah, dari pola ini
kita lihat konsekuensinya bahwa pada pembahasan sebelumnya, pada saat kita membahas CPI pada video pada video sebelumnya yang kita bisa lihat nanti di deskripsi, kita sudah membahas juga bagaimana indeks dolar ini dianalisis ya. Jadi pada saat itu kita melihat, nah ini adalah grafik yang masih sama dengan itu tapi dengan perubahan harga, bahwa pada saat itu indeks dolar masih melakukan konsolidasi dan akhirnya tembus. Tetapi kita lihat ada trend line yang ditembus juga setelah pola konsolidasi itu, pola konsolidasi beberapa hari sejak tanggal sekitar pertengahan November sampai kemarin di hari Kamis ya. Tapi hari Jumatnya terjadi perlawanan dan sampai hari Senin ini terjadi perlawanan, sehingga trend line-nya ini masih tanda tanya nih. Kalau kemarin disebutkan bahwa break 9550 untuk indeks dolar bisa menguji 9450, tapi pada kondisi ini ada, tadi kita lihat di indeks dolar daily ada moving average-nya, tapi di sini juga ada bullish trend line, di mana dia masih bertahan di sekitar bullish trend line-nya untuk tidak mau bertahan di bawah itu. Jadi ini masih fase tanda tanya nih, apakah dia benar-benar menolak MA-nya tadi dan bullish trend line-nya untuk kembali ke atas 9550 lagi, atau dia turun. Tapi untuk sementara ini dia masih mencoba melawan. Kita lihat juga pada Euro USD. Pada Euro USD dia sudah keluar dari pola konsolidasi triangle-nya yang tembus di atas 1.1410 menuju ke atas. Tetapi kalau kita lihat pola daily-nya, ini kan tadi H4 ya. Kalau untuk lihat Euro USD daily-nya, kita coba buat trend line juga mirip seperti indeks dolar. Ya, ini adalah indeks dolar Euro USD daily. Kalau kita tarik trend line-nya, kita akan lihat bahwa Euro USD tertahan oleh ya. Kalau kita lihat di sini, Euro USD juga bertarung di trend line downtrendnya yang kita tarik dari bulan Mei 2021 hingga 2 September 2021. Jadi dari tertinggi 26 Mei 2021 ke 3 September 2021. Ini kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari garis trend line yang kita lihat ini 26 Mei 2021 ke 3 September 2021, kita lihat pada chart ini dia bertarung di sekitar, bukan hanya MA 100 daily tapi juga ada trend line-nya di sini yang mencoba bertahan di sekitar moving average itu setelah ditolak dari MA 100 daily-nya. Jadi dia masih bergerak di sekitar trend line tersebut. Untuk pound sterling, kita lihat pound sterling juga kalau H4-nya memang kalau disebut sini dia masih bisa bullish ya, 3475 break, sehingga masih punya potensial. Kalau di sini kan disebutkan tembus di atas 1.3390 membuka jalan ke 3475. Nah, 3475 sudah tembus nih. Apakah tembusan 3475 ini membuka jalan ke 3615? Hanya saja tadi kita lihat di GBP USD daily-nya, kita lihat bahwa memang GBP USD ini tertahan di MA 200 daily-nya. Jadi saya pikir ini masih pertarungan di sini. Apakah dia gagal di MA 200 daily-nya sehingga koreksi turun atau reversal jatuh, atau dia masih bisa melawan sehingga bisa menguji level 3615. Oke, itu untuk tadi euro, pound sterling. Sekarang USD GPY. USD GPY juga setelah break di sini disebutkan bahwa memang tembusan ke 11560 bisa menguji 11490 dan
114.23 dan selama berada di 14.23 masih bullish. Nah, sayangnya kemarin dia sudah tembus tapi terjadi pola reversal yang cukup kuat. Kalau kita lihat di sini H4-nya ini ada pola balik yang cukup kuat ya. Jadi apakah ini strong rejection di 114.23 sehingga kembali bullish gitu. Karena di daily-nya kalau kita lihat kan tadi dia memang ditolak di MA 50 daily-nya dengan long lower shadow-nya gitu. Lalu kita lihat setelah USD JPY adalah USD Kanada. Nah, kemarin USD Kanada polanya adalah head and shoulder dan ketika dia break di bawah 12608 akan menguji 2494 dan tertembus, tetapi dia ditahan oleh bullish trend line-nya sejak tanggal 1 Juni 2001 ke 21 Oktober 2001. Trend line bullish ini sangat tepat di hari Kamis kemarin di tes dan akhirnya rebound dengan membentuk pola long lower shadow di sini. Dan selain bullish trend line ini juga kita lihat memang ya di sini ada MA 200 daily-nya sempat tembus di bawah tetapi akhirnya kepalanya bertahan di atas dan ditutup di atas MA 200 daily-nya dengan long lower shadow tadi gitu. Jadi ini untuk USD Kanadanya masih punya potensi bullish gitu. Jadi tadi yen sudah, USD Kanada sudah. Nah, untuk yang masih sangat stagnan justru adalah XAUUSD. Emas sama sekali masih konsolidasi di antara 1784 dan 1834. Masih sangat bergerak. Apakah semua pola ini akan ditentukan oleh pola XAUUSD di H4 ini? Apakah dia memang mampu menembus di atas 1834 atau 1784? Jadi dari pengamatan ini kita bisa lihat bahwa yang kita tunggu adalah tembusan MA yang tadi disebut moving average yang 100 atau 200 dan bullish trend line atau bearish trend line nya, uptrend atau downtrend itu juga apakah ditembus. Dan indikator ketiga adalah apakah emas menjadi penentu bahwa kalau emas tembus di bawah 17.4 artinya dolar juga menguat gitu, atau sebaliknya tidak ada hubungan, artinya emas dan dolar sama-sama menguat tapi major currency melemah atau sebaliknya seperti itu. Tapi untuk sementara ini ada sinyal perlawanan dari dolar dengan long lower shadow-nya dan bertahan di atas bullish trend line-nya. Sebaliknya juga yang lain tadi. Jadi pola-pola ini menyiratkan perlawanan dan mungkinkah ini yang kami maksud, yang saya maksud waktu di awal bulan dan awal tahun kemarin bahwa pada saat pembahasan non-farm payroll, kalau data non-farm payroll ini jelek, memang bisa jadi dolar tertekan tapi sementara menunggu FOMC meeting 26-27 Januari nanti, hari Kamis dini hari nanti, bahwa ada meeting bank sentral yang bisa memicu penguatan dolar. Apakah ancang-ancangnya sudah dimulai dari sekarang bahwa dolar akan menguat? Mungkin jawabannya akan kita lihat 2 atau 3 hari kemudian, apakah moving average, apakah trend line masing-masing mata uang tersebut bisa bertahan. Khususnya untuk XAUUSD berbeda dengan dolar USD Kanada, indeks dolar USD Kanada, USD JPY, GBP/USD dan Euro USD berbeda dengan itu semua. Untuk XAUUSD memang masih stagnan di konsolidasi di bawah 1834. Apakah emas mampu menembus 1834 atau justru kembali menguji 1784 dan bahkan jatuh di bawah 1784? Itulah pertanyaan yang untuk sementara ini indeks dolar masih punya potensi untuk menguat dengan pola candle reversal bullish, long lower shadow, dan masih bertahan di atas MA-nya dan bertahan di atas pola uptrend atau bullish trend line-nya. Jadi demikianlah pembahasan teknikal kali ini. Kita akan lihat bahwa apakah indeks dolar mampu bertahan di atas moving average-nya, bullish trend line-nya,
sehingga ini menjadi sinyal perlawanan dalam 2 atau 3 hari ini. Kita lihat bagaimana indeks dolar bisa melawan. Jadi indeks dolar, USD Kanada, USD JPY untuk rebound dari pola long lower shadow-nya, bullish trend line-nya, dan moving average-nya. Sebaliknya, Euro USD dan GBP USD, mampukah dia melawan pola bearish trend line-nya dan moving average-nya, karena ada pola long upper shadow yang mengisyaratkan pola reversal turun. Sementara untuk XAUUSD yang masih stuck di antara 1834 dan 1784, apakah dia bisa menembus keduanya? Tapi untuk sementara ini peluangnya adalah lebih pada penguatan US dollar, karena kita udah lihat bahwa sejak awal bulan lalu pada saat rilis data non-farm payroll memang diduga bahwa jika data non-farm payroll melemah bisa jadi menekan USD atau indeks dolar, tapi sementara menjelang data atau pertemuan FMC meeting Bank Sentral Amerika Serikat Kamis dini hari nanti 27 Januari 2022. Dan apakah ini dimulai dari sekarang perlawanan dolar itu? Jadi di sini kita lihat 1-2 hari lagi, apakah terjadi tembusan di bawah untuk indeks dolar, USD Kanada dan USD Kanada, USD JPY dan indeks dolar, apakah terjadi kembali tembusan low yang hari Kamis itu? Begitu juga untuk GBP USD dan Euro USD, apakah terjadi tembusan di atas high Kamis atau level atas di Kamis kemarin? Itu yang akan kita tunggu. Jika memang terjadi tembusan kembali untuk high Euro USD dan high GBP USD atau low USD JPP dan low maksudnya low USD JPY dan low USD Kanada dan low indeks dolar, maka memang pola yang beberapa hari ini memang bisa berlanjut. Tetapi jika tidak bisa menembusnya, maka bisa jadi disitulah dolar memang akan menguat jelang FMC meeting nanti. Dan secara medium term memang USD atau indeks dolar masih menguat. Demikianlah pembahasan teknikal kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih, saya Wahyu Laksono. Salam profit.